Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Firdaus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini Teacher Arif akan menyampaikan materi PJOK anak-anak ya, di bab 3 ini. Anak-anak sudah siap alat tulisnya? Baik, kalau sudah siap, untuk materi pada pertemuan kali ini ya, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, itu ya, ada bermacam-macam gerak. Kemudian yang pertama di sini ada variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melewati rintangan. Ya teman-teman ya, bisa kalian lihat dari contoh tersebut caranya. Nah, yang pertama buat rintangan disusun membujur anak-anak ya. Nah, seperti contoh kita bisa menggunakan tongkat yang diberi bendera kecil. Nah, tongkat saja nggak apa-apa anak-anak ya. Bisa dilakukan di halaman rumah. Bisa. Ini untuk melatih kelincahan kalian, kecepatan juga bisa. Nah, yang kedua berdiri tegak di start anak-anak ya. Yang ketiga, jika ada aba-aba berlari pelan dengan melewati rintangan, tentunya zigzag tadi anak-anak ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, setelah di akhir lintasan kembalinya yaitu dengan lari cepat anak-anak ya, dan berkelok-kelok lagi. Seperti itu. Itu anak-anak ya. Cara melakukannya seperti contoh. Kita lanjutkan. Nah, ini ada variasi jalan dan lari dengan kombinasi melewati rintangan. Nah, melompati rintangannya bisa kardus bekas anak-anak ya. Bisa kalian sesuaikan di rumah kalian ada apa. Nah, bisa disesuaikan. Ini juga bisa dilakukan di halaman rumah. Ya, kalau di dalam rumah mungkin bisa dua kotak kardus, bisa 3 bisa ya. Seperti itu. Nah, cara melakukannya yang pertama sama ya kayak tadi, buat rintangan disusun untuk melompat, sama ya, disusun ke depan. Kemudian yang kedua berdiri tegak di tempat start. Jika ada aba-aba siap berjalan dan berlari untuk awalan anak-anak ya. Jadi siap aba-abanya, kemudian berjalan dan berlari. Nah, dengan melewati rintangan, dengan melompatinya seperti contoh. Nah, seperti itu. Ini juga untuk melatih kekuatan otot kaki ya anak-anak ya, melompat seperti itu. Ini juga ada untuk lomba di kit atletik, yaitu di lompat katak. Seperti itu, sama ya, dengan 2 kaki, sama anak-anak ya. Nah, dilanjutkan di sini. Ini adalah variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melewati rintangan, yaitu dilompati anak-anak ya, yaitu palang kayu. Bisa kalian buat sendiri. Untuk tingginya 50 cm anak-anak ya, bisa kalian buat sendiri di rumah ya, dimodifikasi dengan kayu seadanya bisa ya. Cara melakukannya anak-anak ya. Nah, yang pertama buat rintangan palang kayu disusun membujur ke depan ya. Yang kedua berdiri tegak di tempat start. Yang ketiga, jika ada aba-aba berlari pelan dengan melewati rintangan, yaitu tadi melompatinya anak-anak ya. Nah,
Yang keempat, setelah di akhir lintasan bisa kembali dengan lari, kemudian lari cepat ya, dengan melompati palang kayu. Nah, seperti itu. Itu caranya ya anak ya, melompati palang kayu. Seperti contoh. Tica lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh anak-anak ya. Nah, untuk lompat jauh ini mengandalkan kekuatan kaki ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk melompat kaki, untuk mendarat kaki juga. Nah, untuk lompat jauh ini biasanya dilakukan di pasir, di bak pasir anak-anak ya. Seperti itu. Nah, untuk awalannya bisa berjalan cepat, kemudian diteruskan dengan lari cepat ya, kemudian melompat seperti itu ya. Nah, untuk di tumpuan di titik lompat itu menggunakan kaki yang terkuat, bisa kiri bisa kanan anak-anak ya, seperti itu. Nah, untuk caranya ya, yang pertama buat garis start, yang kedua berdiri tegak di tempat start tentunya ya. Nah, jika ada aba-aba berlari pelan atau jalan cepat, kemudian lari cepat. Nah, yang keempat, jika sampai di titik lompatan, nah melompat dengan salah satu kaki yang terkuat anak-anak ya, bisa kiri bisa kanan. Yang kelima, mendarat dengan kedua kaki. Nah, untuk menjaga keseimbangan juga ya, seperti itu. Itu cara melakukan dengan lompat jauh anak-anak ya. Nah, kemudian ini variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melempar bola. Ini untuk melatih ditolak peluru anak-anak ya. Kita bisa menggunakan bola tenis. Nah, jadi untuk menjaga keamanan, untuk belajar ya, kita bisa menggunakan bola tenis. Nah, caranya bisa kalian lihat tadi ya, berdiri tegak dengan membawa bola tenis tadi. Nah, yang kedua, jika ada aba-aba berlari pelan tadi ya, seperti contoh tadi, yang pertama tadi, dan lari cepat menuju titik lemparan. Nah, jika sudah sampai di titik lemparan, yang ketiga ya, tangan mendorong bola dengan kuat ya, bukan melempar anak-anak ya, jadi didorong. Itu melatih untuk olahraga tolak peluru anak-anak ya. Jadi bukan dilempar kalau tolak peluru, jadi didorong seperti itu. Nah, ditolak peluru ini merupakan olahraga yang menggunakan gerak dasar lempar. Meskipun lempar, tapi itu bukan dilempar seperti di bola kasti anak-anak ya. Jadi itu ditolak, didorong bolanya seperti itu ya. Betul anak ya. Nah, itu seperti contoh. Mungkin itu yang bisa Teacher sampaikan. Untuk tugasnya nanti mengerjakan LKS halaman 33 sampai 35, poin A 1 sampai 20, poin B 1 sampai 10. Mungkin cukup sekian. Terima kasih anak-anak ya. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Untuk tugasnya, setelah melihat video pembelajaran langsung dikirim di link di Google Drive-nya masing-masing. Pesan Teacher selalu jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir. Dan jika kalian keluar rumah harus memakai masker dan selalu jaga jarak anak-anak ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa bertemu, berkumpul, belajar bersama di SDL Firdaus lagi. Mungkin cukup sekian dari Teacher.
Tica akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.